Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Reni yang telah memberikan kesempatan kelompok kami yaitu kelompok 7 untuk menjelaskan terkait materi yang akan kami bahas yaitu strategi for new economy. Kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Rohman, yang kedua ada Faisal Sutibi sebagai saya sendiri, yang ketiga ada M. Al-Fikri Al-Zianorezi, dan yang terakhir ada Dinka Wardah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya persilakan kepada Rohman, yaitu untuk materi pertama. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital. Ekonomi digital sendiri itu adalah suatu usaha mendigitalisasi usaha-usaha yang terkait dengan perekonomian, baik itu perekonomian sendiri seperti produksi dan non-produksi. Jadi apa yang ingin diproduksinya dan apa yang non-produksi tersebut, seperti ada administrasi dan lain-lain. Terus dengan media yang terkoneksi jaringannya yaitu ada internet atau intranet, maka untuk ekonomi digital, usaha yang ingin dilakukan dan produksi yang akan dilakukan maka lewat internet pun bisa ataupun media intranet asalkan jaringan koneksi tersebut baik. Nah, lalu selanjutnya sedemikian hingga publik dapat melihat arus persediaan prosedur yang harus dilalui atau terjadi. Jadi begini, sedemikian rupa produksi usaha yang akan diproduksi itu apa bisa melalui internet atau intranet, maka masyarakat dapat melihat proses prosedur yang akan dilalui tersebut sehingga menjadi apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri ekonomi. Nah, ciri-ciri ekonomi yang pertama kita akan bahas tentang akses informasi yang tiada batas. Nah, akses informasi yang tiada batas ini sebuah informasi merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berbasis informasi. Maka beberapa kesetaraan akses informasi sangatlah penting. Jadi untuk akses informasi tiada batas ini, usaha yang akan dilakukan ini kita tuh udah udah tahu gitu apa yang akan dilakukan sehingga informasi yang kita sampaikan itu sampai kepada masyarakat lewat internet yang sudah canggih seperti sosial media ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu ada yang kedua, pasar global yang terus berkembang. Yaitu dengan berkembangnya suatu pasar global, maka peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting mesti kreatif dan inovatif untuk pasar tersebut. Jadi kita harus sekreatif mungkin, inovatif mungkin. Apa sih yang harus dilakukan agar pasar yang kita itu menarik banyak konsumen gitu. Nah, pelaku bisnis yang tangguh itu mesti tak mudah ditenggelamkan oleh setiap perubahan ataupun tantangan bisnis. Meski tantangan yang datang semakin berat, bagi para pembisnis sejati kesulitan justru bukan menjadi halangan gitu. Jadi seorang pembisnis itu tahu gimana caranya harus berkembang lagi ke depannya. Karena di perkembangan pasar global ini kan si pesaing itu tuh banyak. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar semakin berkembang? Maka di situ kita harus punya terobosan nih agar pasar yang akan produk-produk yang akan kita dipasarkan itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada yang bisnis lebih cepat jadi gitu. Nah, bisnis yang lebih cepat ini gimana sih kok bisa? Karena si produsen itu
kita sebagai pelaku penjual atau yang pembisnis gitu tahu apa sih, apakah produk makanan, barang atau apapun yang harus kita jual agar bisnis yang itu lebih cepat meningkat gitu, kayak berkembang banget gitu. Di situ kita harus tahu apa keinginan konsumen, apa kemauannya gitu, kesukaan mereka tuh apa gitu, yang sering banget laku di masyarakat. Lalu kan ada media informasi internet seperti itu kan, kita memudahkan untuk bersama masyarakat lebih tahu gitu yang kita jual produknya. Nah, selanjutnya itu ada internet memungkinkan konsumen mendapat informasi terkait apa yang bisa membandingkan produk dan harga. Jadi dalam banyaknya informasi, si konsumen itu tahu membandingkan harga yang di sini dan di sana gitu. Artinya di kota ini si konsumen di kota Jakarta nih beli barang ini harganya 150.000, sedangkan di kota Bandung cuma 100.000. Otomatis si konsumen akan membandingkan harga tersebut. Oh, ternyata lebih murah di Bandung, maka konsumen tersebut akan lebih memilih ke Bandung karena tahu di internet tuh udah ada harganya ini lokasi Bandung lewat kayak media sosial yang buat beli itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lainnya. Karena kan zaman semakin canggih, maka tahulah untuk harga-harga seperti itu, maka si konsumen lebih pintar selektif memilih harga dalam media informasi. Selanjutnya ada pengembangan teknologi komunikasi. Nah, lalu pengembangan komunikasi ini bisa pembisnis sama pembisnis itu berkomunikasi. Saya ingin bisnis dengan Anda, menjual ini, lalu kita jual ke yang lain dengan harga sekian. Maka dari itu bisnis yang tergabung itu insya Allah semakin lanjut, dan hasilnya itu ya hasil sendiri. Mungkin kita di produsen yang pertama kita beli nih harga 100.000, kita jual lagi menjadi 120.000 seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mengenali perilaku konsumen. Nah, kalian tuh harus tahu nih gimana sih perilaku konsumen terhadap si produsen atau si pengusaha atau pembisnis ini. Nah, di sini ada 3 ya yang akan saya bahas. Yang pertama ada intrusive buyer, yang kedua ada pattern buyer, yang ketiga analytical buyer. Nah, yang pertama ini ada impulsive buyer. Artinya mereka yang membeli produk secara cepat. Nah, artinya mereka memiliki perilaku yang membeli apa yang tidak didasarkan dengan yang harus mereka beli. Artinya barang yang A akan dibeli, tapi malah mereka malah beli barang B sama barang C. Jadi yang B sama C itu harusnya nggak dibeli, mereka malah beli gitu. Nah, jadi mereka asal beli aja gitu, semuanya kayak dibeli, bukannya harus satu aja yang fokuskan, ini malah jadi yang ini malah kebeli. Nah, selanjutnya ada pattern buyer. Pattern buyer itu berbeda sama yang pertama yang tadi, yang impulsive buyer itu. Pattern buyer itu mereka yang membeli produk setelah membuat berbagai perbandingan. Artinya mereka membandingkan harga, membandingkan kualitas produk. Jadi bagaimana sih harga di pengusaha yang ini, produknya harganya sekian, kualitas produknya seperti ini, sedangkan yang di si pengusaha B ini harga produknya seperti ini, model produknya seperti ini. Nah, di B itu ternyata lebih bagus, maka si konsumen itu lebih tertarik ke yang B karena mereka tahu produk ini lebih bagus, harganya juga pas di kantong mereka sendiri gitu. Selanjutnya ada analytical buyer, itu mereka yang lebih selektif gitu, lebih kayak membuat riset dahulu untuk membeli produk sebelum mereka ingin membeli dan memiliki produk tersebut gitu. Artinya yang riset ini mereka akan lebih selektif lagi, lebih detail lagi dalam memilih produk. Nah, si konsumennya ini atau seseorang yang beli ini misalkan produk A, ternyata dia lebih nggak tertarik sesuai riset, masih ini, cari lagi yang produk B, ternyata produk B seperti ini, produk C juga seperti ini, dan pada akhirnya produk D. Nah, mereka setelah riset A sampai D itu ternyata yang D yang lebih bagus, otomatis
yang si analytical buyer ini akan lebih milih produk D karena sesuai riset ini secara detail ini mereka ternyata lebih yang ini lebih bagus, lebih semua itu ada yang diinginkan tuh ada di produk D ini. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait 4 pola bentuk umum customer path. Pola yang pertama ada gagal pintu atau door knock, di mana pada pola ini pada tahap advokasi cenderung menurun setelah pembelian. Mengapa terjadi? Karena customer pada tahap ini cenderung tidak mau merekomendasikan karena biasanya produk ini customer sudah tahu terkait ekspektasi dan perspektif ataupun pengalaman di masa lalu terkait pembelian produk tersebut. Jadi biasanya produk ini terjadi pada tahap ini terjadi pada produk rumah tangga karena biasanya terjadi pembelian secara berulang kali. Dan karena juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Lalu kedua ada pola goldfish atau ikan emas pada tahap ini, di mana pada tahap bertanya cenderung meningkat. Mengapa? Karena customer cenderung mempertimbangkan faktor-faktor terkait pembelian sebelum pembelian. Misalnya terjadi pada produk jasa biasanya terjadi karena pada tahap ini, misalnya pada tahap pada agen gitu perjalanan travel keluarga, pada customer itu cenderung mempertimbangkan faktor dari segi harga dan kualitas dan sebagainya. Biasanya juga terjadi pada bisnis to bisnis karena terkait perjanjian yang besar itu terkait tender dan lain-lain. Lalu kedua ada, dan ketiga maksudnya ada pola trompet, di mana pada tahap ini atau pola ini pada advokasi cenderung meningkat, sedangkan dari pada tahap dari mulai tahu tertarik pembeli bertanya dan membeli itu cenderung menurun, tapi pada tahap advokasi cenderung meningkat. Mengapa? Biasanya terjadi pada barang-barang mewah karena customer itu sudah tahu terkait kualitas dari barang tersebut. Jadi customer itu cenderung ingin membeli barang tersebut ketika mereka mempunyai peluang untuk membeli barang tersebut. Lalu yang terakhir ada pola funnel, di mana pada tahap tahu tertarik bertanya membeli dan advocate cenderung terus menurun. Mengapa? Biasanya customer cenderung tidak memiliki pengalaman yang baik terkait produk tersebut. Biasanya terjadi pada barang-barang elektronik. Jadi pada tahap ini sebaiknya produsen berfokus pada tahap perbaikan terkait pengalaman customer terkait produk ataupun jasa. Pada tahap ini yang harus diperbaiki misalnya dari segi titik satu iklan, di mana customer itu harus lebih bagaimana agar customer bisa tertarik dan tahu dalam produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan terkait produk. Lalu yang harus diperbaiki kedua dari segi situs web atau saluran telepon, di mana customer itu harus dapat dimudahkan dalam bertanya untuk menggali sebuah informasi. Lalu ketiga maksudnya atau keempat ada dari saluran penjualan, di mana pada tahap ini customer harus diberikan pelayanan yang baik dalam segi pembeliannya pada saluran pembelian. Lalu yang terakhir ada saluran pasca penjualan. Jadi pada tahap ini banyak sekali produsen yang harus diperbaiki karena harus berfokus pada tahap perbaikan pengalaman customer. Sekian penjelasan dari saya terkait 4 pola bentuk umum customer path. Baik, saya akan menjelaskan terkait 4 pola bentuk umum customer path. Pola yang pertama ada gagal pintu atau door knock, di mana pada pola ini pada tahap advokasi cenderung menurun setelah pembelian. Mengapa terjadi? Karena customer pada tahap ini cenderung tidak mau merekomendasikan karena biasanya produk ini customer sudah tahu terkait ekspektasi dan perspektif ataupun pengalaman di masa lalu terkait pembelian produk tersebut. Jadi biasanya produk ini terjadi pada tahap ini terjadi pada produk rumah tangga karena biasanya terjadi pembelian secara berulang kali. Dan karena juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Lalu kedua ada
cenderung meningkat. Mengapa? Karena customer cenderung mempertimbangkan faktor-faktor terkait pembelian sebelum pembelian. Misalnya terjadi pada produk biasa biasanya terjadi. Karena pada tahap ini, misalnya pada tahap pada agen biro perjalanan travel keluarga, pada customer itu cenderung mempertimbangkan faktor dari segi harga, lalu kualitas dan sebagainya. Biasanya juga terjadi pada bisnis to bisnis karena terkait perjanjian yang besar itu terkait tender dan lain-lain. Lalu kedua ada, dan ketiga maksudnya ada pola trompet, di mana pada tahap ini atau pola ini pada advokasi cenderung meningkat, sedangkan pada tahap dari mulai tahu, tertarik, pembeli, bertanya dan pembeli itu cenderung menurun, tapi pada tahap advokasi cenderung meningkat. Mengapa? Biasanya terjadi pada barang-barang mewah karena customer itu sudah tahu terkait kualitas dari barang tersebut. Jadi customer itu cenderung ingin membeli barang tersebut ketika mereka mempunyai peluang untuk membeli barang tersebut. Lalu yang terakhir ada pola funnel, di mana pada tahap tahu, tertarik, bertanya, membeli dan advocate cenderung terus menurun. Mengapa? Biasanya customer cenderung tidak memiliki pengalaman yang baik terkait produk tersebut. Biasanya terjadi pada barang-barang elektronik. Jadi pada tahap ini sebaiknya produsen berfokus pada tahap perbaikan terkait pengalaman customer terkait produk ataupun jasa. Pada tahap ini yang harus diperbaiki misalnya dari segi titik satu iklan, di mana customer itu harus lebih bagaimana agar customer bisa tertarik dan tahu dalam produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan terkait produk. Lalu yang harus diperbaiki kedua dari segi situs web atau saluran telepon, di mana customer itu harus dapat dimudahkan dalam bertanya untuk menggali sebuah informasi. Lalu ketiga maksudnya keempat ada dari saluran penjualan, di mana pada tahap ini customer harus diberikan pelayanan yang baik dalam segi pembeliannya pada saluran pembelian. Lalu yang terakhir ada saluran pasca penjualan. Jadi pada tahap ini banyak sekali produsen yang harus diperbaiki karena harus berfokus pada tahap perbaikan pengalaman customer. Sekian penjelasan dari saya terkait 4 pola. Kita memasuki permasalahan dan solusi customer fed. Ada empat cara atau ada 4 permasalahan dari masing-masing bentuk customer fed itu sendiri. Maka dari itu, di sini kita akan menguraikan dan mencari solusinya. Yang pertama ada attraction. Apa itu attraction? Attraction adalah pelanggan yang sudah tahu produk tapi belum muncul rasa suka. Dan solusi yang dibutuhkan ialah human centric marketing. Maksudnya, dalam hal ini produsen harus memahami, mengetahui dan menganalisis kebutuhan terkait dan dari permintaan setiap pelanggan. Yang kedua ada curiosity, ialah pelanggan sudah suka tapi belum tertarik. Untuk mengenal lebih dalam produk, solusi yang dibutuhkan yaitu konten marketing. Konten marketing sendiri ialah berjualan ke pelanggan tapi pelanggan tidak merasa dijuali. Ada 2 kunci dari konten marketing ini. Yang pertama ada konten kreator dan yang kedua ada konten application. Konten kreator itu sendiri adalah membuat konten atau membuat sebuah video produk yang menarik. Yang kedua ada konten application. Konten application sendiri mendistribusikan konten ke berbagai saluran. Dan yang ketiga ada komitmen. Apa itu komitmen? Pelanggan yang sudah suka, sudah tertarik tapi belum membeli juga. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi di negara kita Indonesia. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah omnichannel.
Apa itu omnichannel? Omnichannel ialah di mana satu pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu channel. Contoh, dia bisa menggunakan ke toko langsung, bisa membeli lewat e-commerce dan mobil e-commerce dan lain-lain. Yang keempat ada affinity. Apa itu affinity? Pelanggan sudah membeli tapi tidak mau mengadvokasikan. Solusi dari masalah ini ialah engagement marketing. Apa itu engagement marketing? Nah, engagement marketing itu mempertahankan pelanggan. Banyak contoh dari engagement marketing, seperti meningkatkan pengalaman digital pelanggan lewat aplikasi mobile. Nah, sekarang kita memasuki model strategi pemasaran. Ada 4 model strategi pemasaran. Yang pertama dari awal, yang pertama itu ada marketing 1.0. Ialah marketing yang berfokus pada produk. Disebut juga produk centric era. Marketing 1.0 mengandalkan integrasi produk bagus, harga terjangkau. Contoh dari marketing 1.0 adalah perusahaan contohnya misalkan adalah perusahaan susu tradisional yang hanya mementingkan produknya yaitu susu. Dan memasuki era selanjutnya ada marketing 2.0, ialah marketing yang berfokus pada pelanggan, disebut juga human centric era. Nah, di sini di marketing 2.0 ini produsen mencari pelanggan, kemudian mempelajari need and want pelanggan setelah itu mereka membuat produknya. Nah, marketing 2.0 ini diarahkan sesuai keinginan pelanggan. Jadi marketing 2.0 ini berpusat kepada keinginan atau kemauan pelanggan tersebut. Nah, memasuki era selanjutnya yaitu marketing 3.0. Ialah marketing yang berfokus pada kemanusiaan atau disebut human centric area. Produsen di sini memperhatikan produk dan pelanggan. Kegiatan marketing 3.0 diarahkan tidak hanya fungsional dan emosional, tetapi lebih ke spiritual. Nah, yang sekarang sedang terjadi yaitu marketing 4.0. Dunia pemasaran semakin berkembang dari dulu hingga sekarang. Nah, sekarang kita memasuki era 4.0. Ialah gabungan interaksi online dan offline. 1, 2, 3. Ialah memasuki gabungan interaksi online dan offline. 4.0 ini merupakan pendekatan terbaru yang tujuannya untuk memenangkan advokasi konsumen. Keunggulan dari marketing 4.0 ini ialah bisa mencakup pasar yang lebih luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik digital marketing, di mana sekarang kita sudah memasuki era digital ya. Kita mencari informasi di era digital ini, mencari informasi dan menerima informasi itu dengan cepat dan mudah. Lalu muncullah istilah digital marketing. Digital marketing sendiri ini merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan media digital. Nah, sekarang banyak pembisnis yang berbisnis menggunakan media digital, menjualkan produk-produknya di media internet gitu, kayak Shopee atau platform media sosial lainnya tuh Instagram, Facebook, Twitter gitu, dan didukung dengan kemudahan banyaknya jasa pengiriman barang. Jadi pembisnis itu bisa dengan mudah mengirimkan barang pesanan konsumen kepada para konsumen dengan cepat gitu. Nah, lalu toko offline juga sekarang sudah banyak yang membuat media sosial tokonya agar bisa memberikan informasi tentang produk baru atau mengupload foto-foto atau konten-konten
berupa video atau foto katalog yang ada di tokonya. Lalu informasi yang lainnya untuk memudahkan calon pelanggan atau pelanggan mengenal lebih jauh tentang tokonya. Lalu, nah permasalahan seperti ini yang sangat penting ya di masa sekarang, karena hampir semua orang tuh memanfaatkan media digital ini untuk kebutuhannya masing-masing, kayak mencari produk yang diinginkan atau produk atau jasa yang mereka butuhkan gitu ya di media digital ini. Nah, dengan kita menggunakan digital marketing ini, kita bisa menghemat biaya promosi dengan menggunakan media internet. Nah, dengan menggunakan media internet ini, kita bisa lebih menghemat jika dibandingkan dengan promosi manual seperti membagikan brosur, memasang poster gitu. Jadi dengan menggunakan media internet ini lebih hemat. Kita hanya perlu butuh paket data internet, lalu membuat kata-kata yang menarik untuk promosi bisnis kita sesuai dengan target pasar kita, dengan konten-konten berupa foto atau video yang menarik agar calon pelanggan yang melihat itu tertarik kepada produk yang kita pasarkan. Lalu dengan kita, karena banyak yang mengakses ya, jadi kemungkinan produk kita dikenal banyak orang di seluruh wilayah itu sangat besar kemungkinannya. Nah itu saya akan menjelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan di era digital saat ini. Yang pertama itu Google AdWords. Nah, Google AdWords ini merupakan platform periklanan yang disediakan oleh Google, di mana pebisnis itu dapat mengatur iklan bisnis mereka secara online. Jadi Google AdWords ini memungkinkan untuk para pebisnis menentukan target calon pelanggan mereka sesuai dengan kata kunci, lalu lokasi dan waktu. Jadi ketika kita memasang iklan di Google AdWords, kita bisa menentukan kata kunci sesuai dengan target pasar kita. Karena cara kerja Google AdWords ini, ketika calon pelanggan itu mencari kata kunci yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan di situs pencarian Google. Nah, kata kunci yang mereka cari itu sesuai dengan iklan kita. Nah, jadi otomatis iklan kita akan muncul di hasil pencarian pelanggan tadi. Nah, yang kedua itu lokasi. Kita bisa menentukan lokasi yang kita inginkan. Contohnya kita pengen iklan kita tayangnya tuh cuma di wilayah ini saja atau di provinsi ini saja, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada waktu ya. Jadi waktu juga kita bisa atur, misalkan kita pengennya penayangan iklan kita tuh cuma di jam toko kita pas buka aja, atau di jam-jam tertentu yang saya inginkan. Nah, di Google AdWords ini dikenal dengan PPC atau pay per click. Jadi suatu cara di dalam internet marketing ini, di mana ketika pebisnis itu membayar sejumlah biaya ketika iklan mereka diklik atau dikunjungi. Nah, itu selanjutnya yang kedua itu ada sosial media marketing. Nah, kalian pasti tahu sekarang yang menggunakan media sosial marketing itu semakin meningkat jumlahnya. Nah, dengan demikian karena banyak yang mengakses, yang menggunakan, jadi ketika kita memasarkan atau mempromosikan bisnis kita di media sosial ini, kemungkinan besar dilihat dan dikenal oleh banyak orang. Oke, jadi karena banyak yang akses, kesempatan untuk dikenal dan dilihat oleh banyak orang itu semakin besar. Nah, jika kalian ingin berbisnis di media sosial marketing ini, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang satu itu memilih media sosial sesuai dengan target pasar bisnis kalian. Jadi saya ambil contoh itu yang bisnis paket premium Spotify, View dan Netflix. Nah, tiga aplikasi itu tuh kan yang menggunakannya anak muda. Jadi saya sering lihat itu yang berbisnis paket premium itu berpromosi di Twitter, karena di Twitter itu banyak anak muda ya, karena yang main Twitter itu banyaknya anak muda. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memilih media sosial untuk sarana pemasaran kalian itu dengan
sesuai dengan target sasaran pasar kalian. Nah, lalu itu yang kedua itu harus memperhatikan konten. Jadi ketika kalian membuat uploadan gitu seperti berupa promosi atau membuat foto-foto katalog di produk kalian, itu harus menarik mungkin agar bisa menarik minat para calon pelanggan gitu. Nah, yang ketiga ada website toko online. Jadi kita bisa mempasarkan produk kita melalui website toko online ini. Jadi ketika kita membuat bisnis melalui website toko online ini, maupun di Blogspot atau di WordPress ini, kita sebaiknya menggunakan domain yang berbayar seperti .com, .co, .id. Nah, karena dengan menggunakan domain di website toko kita itu meningkatkan kepercayaan pelanggan, karena ketika kita mendaftar agar ingin memiliki domain di website kita tuh memerlukan beberapa syarat seperti scan KTP, izin usaha dan tanda pengenal lainnya. Nah, lalu dengan kita menggunakan domain di website kita itu akses web kita tuh jadi cepat ya, dan posisi website kita di hasil pencarian orang-orang tuh berada di posisi yang bagus gitu. Nah, selanjutnya ada email marketing. Nah, email marketing ini biasa digunakan oleh pembisnis ya. Jadi untuk mengirimkan informasi kepada pelanggannya. Jadi cara kerja email marketing itu ketika ada konsumen yang membeli barang di bisnis kita atau menggunakan jasa di bisnis kita, mereka harus memberikan email mereka. Nah, kita mengirimkan informasi berupa toko kita seperti produk baru, lalu diskon yang ada di toko kita gitu, dan acara-acara yang diadakan di toko kita. Jadi dengan menggunakan email marketing itu lebih personal ya, karena otomatis bisa dibaca oleh tiap-tiap orang yang kita kirim emailnya. Nah, itu penjelasan tentang email marketing. Nah, selanjutnya ini ada video marketing. Jadi video marketing ini merupakan sebuah video dalam bentuk jenis apapun yang bertujuan untuk bisnis. Jadi ketika kita membuat video marketing ini untuk bisnis kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu tentukan konten video untuk video marketing kita. Nah, yang sesuai dengan target pasar kita atau yang bermanfaat untuk calon pelanggan atau pelanggan kita. Nah, lalu yang kedua itu ketika merekam video, jadi kita harus menggunakan kamera yang profesional agar hasil dari video tersebut resolusinya bagus, dan mikrofon agar jelas ya suara kita di dalam video tersebut. Yang ketiga itu tripod agar tidak perlu dipegang oleh manusia kameranya menggunakan tripod itu. Dan yang ketiga itu kita memperhatikan diedit ya, jadi sudah direkam itu diedit agar hasil dari video rekaman tadi itu hasilnya maksimal. Dan lalu editnya tuh semenarik mungkin, seperti menambahkan teks kepada video tersebut atau menambahkan musik di video tersebut. Nah, saya kira itu penjelasan tentang strategi pemasaran yang bisa digunakan di era digital sekarang. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang telah kelompok kami diskusikan dan kami bahas dalam materi strategi for new economy. Pada kali ini kami atau saya akan membahas terkait strategi pemasaran yang dilakukan oleh Intercrop. Intercrop sendiri itu jadi perusahaan yang bergerak di bidang software dan hardware sebuah komputer. Jadi pada tahun 1985, Intercrop memulai bisnisnya dengan memasarkan bisnis memory chip yang hanya difokuskan sebagai kotak elektronis pada komputer personal. Masa kemasan perusahaan ini berlangsung di bawah pimpinan CEO Andre Mesky yang berhasil mendapatkan kemajuan besar. Tapi dalam persaingan pemasaran yang hebat pada produk software dan hardware dari berbagai industri komputer, dan peran pasar tersebut berlangsung sampai ke situs web.
yang merupakan tempat paling efektif bagi industri komputer untuk memasarkan produk dan mendapatkan konsumen. Jadi sistem perdagangan di internet yang dimaksud di sini adalah sistem perdagangan customer based internet commerce. Jadi pada awal tahun 1990 perusahaan hanya mengenal seperti majalah, tabloid, surat kabar, radio, televisi sebagai sarana periklanan. Namun seiring meningkatnya kemajuan teknologi khusus pada komputer yang antara lain dipelopori oleh Intel Corp sendiri, perusahaan Intel Corp, dan ditemukannya World Wide Web atau WWW yang sebuah jaringan sistem lebar atau hypermedia menyebabkan atau mengubah peta periklanan dunia. Jadi web ini merupakan media yang lebih mudah bagi kepentingan bisnis untuk menyebarkan informasi dan meraih pelanggan di dalam internet. Nah, dengan membuat sebuah compact di dalam web, Intel Corp dapat lebih mudah dan mengefektifkan komunikasi pemasarannya hanya dengan mengirimkan pesan ke seluruh dunia. Istilah ini maka dikenal dengan Internet Advertising atau disingkat dengan i-advertising yang sedang atau telah dikembangkan oleh perusahaan Intel Corp. Jadi perusahaan Intel Corp ini merupakan perusahaan penyedia solusi sistem globalisasi yang mendapatkan kontribusi besar dari strategi sistem SEO atau Search Engine Optimization. Jadi perusahaan ini dengan melakukan SEO mendapatkan klien dari perusahaan besar multinasional walaupun hanya memiliki tim penjualan pemasar yang terbatas dengan memiliki strategi pemasaran yang efektif. Lalu tantangan bagi perusahaan Intel Corp itu sendiri yaitu bagaimana melakukan ekspansi dari periklanan konvensional beralih ke periklanan secara online atau digital tanpa harus meningkatkan biaya. Kemudian bagaimana mengubah atau mengkonversi prospek menjadi customer. Kemudian perusahaan ini melakukan atau perbandingan 3 strategi pemasaran online. Yang pertama ada iklan banner, yang kedua ada email direct, yang ketiga ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, baik, dengan sebelum menggunakan SEO, data pada log file hanya menunjukkan 4% dari para pengunjung situs pencari yang akhirnya hanya berkontribusi terhadap penjualan kurang dari 1%. Kemudian dalam kurun waktu 6 bulan setelah menggunakan SEO meningkat menjadi 24% dari penjualan online yang berasal dari para pengunjung situs web. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh bahwa strategi pemasaran SEO dikatakan paling efektif bagi perusahaan Intel Corp dalam melakukan pemasarannya. Nah, pertanyaannya itu, apa sih keuntungannya bagi perusahaan Intel Corp setelah beralih dari advertising secara konvensional kemudian beralih ke internet advertising? Yang pertama, keuntungannya itu mencapai high quality, di mana perusahaan dapat memberikan pelayanan paling terbaik secara terbaik kepada customer. Lalu kedua ada konsumen yang benar-benar berfokus, target customer. Ketiga ada dengan menempatkan iklan atau promosi pada halaman internet yang spesifik, maka perusahaan akan mencapai konsumen secara spesifik. Dan yang terakhir, iklan dapat termonitor dengan program khusus. Nah, seperti dikemukakan pengamat, iklan dalam internet memang lebih efektif dibandingkan media tradisional. Hanya saja untuk konsumen atau pelanggan dari Intel Corp terkait pemahaman, advertising harus lebih dikomunikasikan karena masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya internet sebagai promosi dan komunikasi perusahaan. Baik, mungkin begitu saja penjelasan dari saya terkait studi kasus yang kami bahas atau
kami teliti terkait yang dilakukan oleh